yang bersifat total menyeluruh, bahwa PPMP itu adalah suatu amanat dari sesepuh kita utama, yaitu Habib Muhammad Syamsul, sejak tahun 1987. Pada waktu itu dengan surat yang ditujukan kepada Laksus Dajaya mengatakan bahwa amanat keagungan ilahi adalah program pembangunan manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila. Kemudian didukung dengan lapat-lapat yang sudah tidak asing, umpamanya tahun 1943 Indonesia layas kurun, artinya Indonesia tidak bersyukur, maka Indonesia atau bangsa Indonesia itu akan menjadi mangsanya. Jadi program PPMP itu bukan suatu kehendak saya, bukan suatu keinginan saya. Kita menjalankan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh orang tua kita bersama. Hal ini saya katakan demi Allah, Rasulullah, saya bersumpah bahwa apa yang saya katakan bukan merupakan satu rekayasa atau hal karangan atau ide atau kemauan dari saya pribadi. Ya, harap semua itu maulah untuk melaksanakan, mengikuti, meneruskan daripada ajakan atau himbauan atau perintah daripada Habib Muhammad Syamsul. Untuk itu saya ceritakan bahwa memperjuangkan PPMP itu tidak mudah, ya. Dari tahun 95 akhir kita tawarkan kepada forum pengayom pada waktu itu, selalu ditolak dengan alasan berbahaya. Saya baru mendengar cerita Pancasila itu berbahaya, padahal Pancasila itu adalah suatu keputusan konstitusi negara yang sudah final, yang merupakan dasar atau landasan negara kita, disusun oleh para pendiri bangsa. Jadi bila mana di antara kita ini menolak atau antipati dengan Pancasila, ini hal yang perlu kita himbau, kita ajak supaya belajarlah Pancasila. Sesungguhnya Pancasila itu sebetulnya bukan barang baru sebenarnya. Seperti saya katakan bahwa Pancasila itu digali oleh Bung Karno dari sari budaya Nusantara leluhur kita dari zaman dulu. Saya katakan begini ya, dulu Bung Karno sebelum menemukan kalimat Pancasila, beliau itu selalu berjuang dengan perjuangan-perjuangan marhenis, dimulai sejak beliau itu mahasiswa ITB dengan tahun 1928 Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia. Kemudian sepak terjang beliau dimusuhi oleh negara, artinya penjajah pada waktu Belanda ya. Akhirnya beliau diasingkan di Flores. Setelah di Flores, tepatnya di kota Ende, beliau itu seperti putus asa. Bahkan di dalam buku karangan beliau Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Bung Karno itu tadinya mau bunuh diri, putus asa artinya. Beliau termenung setiap hari
Nah pada suatu hari itu di bawah pohon sukun di Ende, pinggir pantai, Bung Karno itu mendapat suatu, kalau wahyu nanti ketinggiannya, mendapat ilham dengan didatangi oleh 3 dewa yang tanpa dinyana-nyana. 3 dewa itu bernyanyi, tapi lagunya lagu Jawa yang kebetulan Bung Karno tahu arti maksud daripada lagu itu. Akhirnya beliau merenung, menggali dan akhirnya menemukan suatu keputusan bahwa untuk menggali lagi di dalam ibu pertiwi budaya nenek moyang kita yang disebut Pancasila. Jadi Pancasila itu sebenarnya bukan dari Bandung Baru 1 Juni sebetulnya. Kebetulan saja Bung Karno yang menggali kemudian diproklamasikan lagi tepatnya tanggal 1 Juni. Sebetulnya Pancasila udah ribuan tahun di Indonesia, Nusantara. Sebagai contoh, dulu di kerajaan Indonesia yang cukup terkenal yang bisa mempersatukan Nusantara itu ada 2 kerajaan, yaitu satu kerajaan Sriwijaya di Palembang, yang kedua kerajaan Majapahit di Jawa Timur. 2 kerajaan itu umurnya panjang. Kerajaan Sriwijaya itu 520 tahun di Nusantara. Majapahit 185 tahun. Indonesia baru 72 ya, menjelang 73. Jadi masih sedikit lah tahunnya. Cuma keberadaan Pancasila itu sebetulnya sudah ribuan tahun. Karena ada satu peneliti dari Athena, Yunani, termasuk tokoh-tokoh filsuf ya, yang bernama Plato, kira-kira 500 tahun sebelum Masehi, beliau menulis bahwa ajaran induk Nusantara itu adalah Pancasila, yang digali itu kemungkinan sesuai yang pernah kita datangi, yaitu namanya Museum Megalitikum di Gunung Padang Cianjur. Jadi usia daripada Gunung Padang itu menurut penelitian adalah 14.000 tahun sebelum Masehi. Di sana batu-batu megalitikum itu persegi 5. Ada kaitannya dengan suatu budaya Indonesia atau Nusantara pada waktu itu yang mengatakan bahwa Indonesia itu atau Nusantara pada waktu itu sudah berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setelah digali dari zaman dulu sampai sekarang, dirumuskan di dalam kecerdasan Jawa Dipa yang disebut jati diri bangsa. Jati diri bangsa kita ini sebagai bangsa Nusantara, bangsa Indonesia yang hidup, minum, makan, tidur, bahkan nanti dikubur di bumi Indonesia, hendaknya menyadari daripada jati diri bangsa nenek moyang kita dari dulu, ya. Di antaranya satu, bangsa yang selalu berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang yang namanya berbakti kepada Tuhan itu ngapain? Berbakti kepada Tuhan itu
senantiasa mengabdi